Saya Alika. Dan saya Dean. Hari ini kami punya episode Beliau juga membawa pulang penghargaan tertinggi Best of the Best ya. Halo Sobat Spensa, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Suara Spensa, ruang inspirasi keluarga besar SMP Negeri 1 Borong. Saya Alika. Dan saya Dean. Dan hari ini kami punya episode yang sangat spesial. Di edisi Hari Guru Nasional kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru muda yang namanya sedang bersinar terang, tidak hanya di SMP Negeri 1 Borong, namun juga di tingkat nasional. Bayangkan baru-baru ini beliau meraih penghargaan sebagai guru berprestasi dari Yayasan Pendidikan Astra. Dan prestasi itu belum cukup. Beliau juga membawa pulang penghargaan tertinggi Best of the Best Guru Terbaik tahun ini dari pendidikannya Yayasan Astra Mikael Daruslin. Oke. Hari ini kita akan mendengar langsung perjalanan, perjuangan, dan rahasia kesuksesan dari beliau. Mari kita sambut dengan bangga dan penuh kehangatan Pak Ben. Terima kasih. Halo Pak. Halo. Selamat datang di Ruang Suara Spensa. Ya, thank you. Coba Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentunya baik dong di hari spesial ini, Hari Guru Nasional pada hari ini. Kabar saya baik, kayaknya sama semua nih dengan semua guru di hari-hari Iya bahagia, dong. makanya pasti kabarnya semua pada baik. Oke. Ya, ini selamat Hari Guru, Pak. Iya, siap, thank you. Oke. Pak bisa perkenalkan diri dulu, mungkin ada Sobat Spensa yang belum tahu. Oke. Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Pak Ben. Bisa dibilang saya ini sebagai guru muda. Nah, saya mengajar di SMP 1 Borong ini sebagai guru IPA. Selain guru IPA tuh Pak Ben tuh ngajar guru coding nih, Dean sama Alika. Jadi selain mengajar dua mapel ini, Pak Ben juga dipercayakan sebagai staf kurikulum dan juga memegang pembelajaran sekolah digital di SMP 1 Borong. Banyak ya perannya. Wah, guru muda yang sangat hebat. Ya. Boleh kami bertanya Pak? Boleh dong. Apa nih? Pertanyaan apa? Yuk. Oke, kami langsung buka pertanyaan Oke, saja. siap. Pertanyaannya ini nih. Yang pertama, gimana perasaan Bapak jadi guru muda yang udah punya segudang prestasi? Masih berasa real atau kayak kadang-kadang ngasih Ini mimpi? benar. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya perasaannya tentu ini senang, luar biasa juga. Ternyata Pak Ben tuh, saya sendiri tuh ternyata sudah bisa melangkah sejauh ini gitu. Maksudnya ternyata semua proses yang saya lakukan, yang saya kerjakan gitu ya, ternyata diberikan panggung dan diberikan apresiasi yang luar biasa seperti ini, rasanya luar biasa. Tetapi ini sebenarnya itu bukan berhenti gitu. Maksudnya bukan berarti karena saya sudah sampai titik ini tuh berarti berhenti belajar, tidak, no. Jadi ini tuh kayak batu loncatan gitu, jadi mau start lagi gitu. Jadi Bapak ingat bahwa masih banyak yang harus dikerjakan, masih banyak yang harus dilakukan gitu, harus berproses gitu. Maksudnya kita tuh tidak boleh berhenti untuk selalu berjuang gitu. Maksudnya jangan cepat puas lah apa intinya. Jadi ya itu sih gitu. Oke. Terus kamu nih. Oke, saya mau jujur nih Pak ya. Pak jujur, pas pertama kali masuk di dunia guru itu ekspektasi versus realitanya itu bagaimana? Oke, jadi ini ekspektasi versus realita. Ekspektasinya sih sebenarnya senang-senangnya saja gitu ya, happy-happynya saja. Ternyata realitanya tidak segemudah itu, Ferguson. Jadi karena saya guru muda, terus pengalaman juga masih sedikit gitu ya. Jadi rasanya di awal-awal menjadi guru tuh senang-senang saja gitu, ketemu dengan murid. Ternyata ketika sudah masuk ke dalam, saya menemukan banyak sekali fakta yang terjadi. Misalnya saya menemukan karakter-karakter dari banyak orang gitu. Terus habis itu saya juga harus bisa terus belajar. Terus bagaimana caranya agar saya itu bisa berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru begitu, belajar bareng-bareng. Saya pikir belajar itu sudah cukup, ternyata tidak gitu. Ternyata masih banyak juga yang hal-hal yang saya tidak ketahui gitu. Jadi itu sih yang menurut saya ternyata ekspektasi tidak seperti yang saya kira gitu. Jadi ya
itu sih yang masih jadi apa ya, kayak misalnya oh ternyata menjadi guru itu tidak semudah itu ya gitu, tidak semudah yang dipikirkan, ternyata susah gitu, mikirin banyak orang gitu. Bagaimana caranya biar anak-anak itu bisa belajar dengan baik, bisa berprestasi, atau bisa bagaimana caranya bisa sekolah itu bisa berprestasi juga, kan kita juga harus bisa support gitu. Itu juga yang kayak oke gitu. Itu sih. Pak, kami dengar-dengar Pak ini ada juara 3 lomba inovasi guru Astra. Iya betul. Kongres dulu ya Pak. Betul. Coba dong. Coba Pak cerita. Ceritakan. Jadi ya betul. Jadi di bulan Agustus kemarin kebetulan saya tuh diberikan apresiasi ini. Jadi event itu namanya itu Lingkar. Lingkar itu adalah lomba inovasi guru. Jadi lomba ini tuh Tani, Alika sama Dean. Jadi itu dibuka seluruh guru Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi semua guru tuh boleh ikut, dan puji Tuhan dari ribuan guru yang daftar dipilihlah 20 peserta yang kirim full paper. Nah dari 20 itu diseleksi lagi itu jadi 10 tim terbaik. Nah di 10 tim terbaik itu Alika dan Dean, kita diberikan panggung untuk kita presentasi nih, karena kita juga mempertanggungjawabkan di depan juri. Jadi juri itu kalau seingat saya itu sih ada 4. Jadi mereka tuh akan bertanya kira-kira karya yang kita buat itu sudah berdampak tidak kepada siswa, terus apakah karya ini tuh sudah pernah diimplementasikan juga di sekolah atau bagaimana, dan hasilnya itu seperti apa. Nah itu yang mereka tanyakan. Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan hasilnya itu kepada juri, saya yakin sih bisa ini. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah ketika kita harus bersaing dengan top dari guru di seluruh Indonesia kan gitu. Mikirnya begini, satu selalu mikir kalau misalnya sebuah event ya, kalaupun saya hadir dari daerah yang dikatakan 3T misalnya, tapi saya meyakini bahwa kita tuh sebenarnya tidak kalah bersaing juga dengan guru-guru yang ada di Jawa sana misalnya, kayak gitu. Jadi ketika saya berusaha gitu, saya berdoa terus belajar gitu bagaimana cara presentasi yang baik, dan puji Tuhan ternyata walaupun masuk 3 besar, tapi saya rasa bersyukur ternyata masih bisa di panggung nasional, dan itu diapresiasi seluar biasa itu, dan keren sih. Jadi ini juga bukan berkat saya sendiri, tapi banyak orang di belakang saya yang mendukung saya, jadi terima kasih banyak. Itu sih. Kalau boleh tahu nih, inovasi apa yang Bapak buat? Nah, kalau inovasinya sendiri itu kemarin tuh saya tuh buat, kalau inovasinya sudah banyak buat, tapi kalau yang juara 3 kemarin tuh saya buat STEM, dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi saya tuh buat modul ajar, terus saya buat bangunan anti gempa, tapi base-nya itu adalah dari tahu rumah gendang nggak? Rumah gendang yang kerucut itu seperti di Verbo atau di Todo tuh. Jadi saya tuh interpretasinya dari sana. Jadi saya pengen rumah-rumah di sini atau di NTT itu bisa tahan gempa. Sebenarnya kan kalau kita itu dilihat lagi, kita kan berada di daerah letak geografis itu yang setiap tahun tuh pasti ngalamin gempa nih, gitu. Dan kita lihat juga dampak itu kan luar biasa, banyak retak dan rumah-rumah. Jadi dengan inovasi saya seperti ini, harapan itu adalah saya bisa sedikit gitu ya menciptakan inovasi agar nantinya itu bisa dibangun rumah yang kalau gempa itu masih tetap aman, masih tetap safety gitu. Itu sih inovasinya. Oke, terus bulan ini nih double kill dong. Ya betul. Ya, guru berprestasi dan guru terbaik dari Yayasan Astra. Keren banget ya. Gimana rasanya terima penghargaan langsung dari yayasan sekelas itu? Yang pertama tidak expect, yang kedua rasanya tuh bangga, terus senang, dan rasa syukur tuh pasti. Karena satu awalnya mikirnya gini, saya tuh dipanggil ke sana tuh, oh ya mungkin karena saya kemarin juara 3 atau apa gitu, saya dipanggil ke sana untuk belum expect kalau saya tuh diberikan apresiasi seluar biasa ini. Begitu. Jadi kalau di sana itu ada namanya itu guru berprestasi nih teman-teman. Jadi guru berprestasi itu adalah dipilih dari seluruh sekolah binaan YPA-MDR, terus dipilih 3 kategori, ada dari SD, SMP, sama SMK. Jadi semua kategori itu dipilih 3 untuk dinobatkan sebagai guru berprestasi. Nah, dari guru berprestasi itu Alika, ada juga namanya best of the best. Jadi kan kita ada pilih 3 nih guru terbaik, guru berprestasi nih. Jadi pilih lagi satunya nih untuk jadi guru terbaiknya. Dan puji Tuhan tahun ini tuh Pak Ben dipercayakan sebagai guru terbaik itu. Makanya keren.
Keren. Oke. Banyak guru muda yang stuck di zona nyaman. Oke. Oh. Rahasia Pak Ben bisa terus inovatif dan berprestasi itu apa, Pak? Saya yakin Pak juga pernah terjebak di Iya. zona. Betul. Jadi zona nyaman, betul. Jadi saya melihat guru-guru kita, guru-guru seumuran saya, yang betul sih. Jadi ada banyak yang stay di zona nyamannya mereka. Iya. Oke. Kenapa saya berani keluar dari zona nyaman ini? Karena saya percaya bahwa ketika saya tetap berada di sini, saya tidak akan bertumbuh dan berkembang Iya. gitu. Jadi saya tidak bisa berproses. Jadi saya tuh tidak bisa tahu, oh ternyata saya tuh masih harus banyak belajar gitu kan. Nah, ketika saya kemarin mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, ternyata ketika saya keluar gitu, ternyata masih banyak yang saya pelajari. Ternyata banyak yang saya tidak tahu nih Alika sama Dean. Jadi oh ternyata apa yang saya kira ternyata sudah cukup, ternyata belum gitu. Ketika saya keluar misalnya bertemu dengan guru-guru dari seluruh Indonesia di level nasional, ternyata banyak sekali insight yang saya dapat gitu dari mereka. Oh ternyata ketika kalau saya mikir kalau saya hanya berhenti di zona nyaman saya, hanya masuk kelas, ngajar, pulang dan nggak masuk lagi besoknya itu, saya tidak bisa explore saya punya minat dan bakat gitu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, dan ya puji Tuhan ternyata berhasil gitu. Gitu. Oke, hebat ya. Hebat. Iya. Oke. Oke. Katanya Pak Ben ini hobi banget baca buku nih. Ya, betul. Dengar-dengar nih hobi banget baca buku. Betul. Nah, last book yang Bapak baca apa? Buku terakhir gitu. Oke, last book. Karena mengingat momen Hari Guru Nasional, akhirnya saya mencoba untuk menggali-gali buku saya, dan saya menemukan salah satu buku dari Andrea Hinata, jadi salah satu penulis favorit saya begitu ya. Jadi namanya tuh Guru Aini. Pokoknya beliau tuh kalau boleh ceritakan ya. Iya, Aini boleh ya. cerita aja. Jadi Guru Aini itu adalah sosok guru inspiratif, guru matematika, tapi dia ditempatkan di pelosok gitu, di daerah pelosok, di daerah terpencil dengan segala keterbatasan. Namun beliau ini melihat bahwa anak-anaknya itu tidak melihat keterbatasan itu. Maksudnya walaupun dikatakan terbatas, segala sesuatunya sulit, tapi mereka tetap belajar dan mau berusaha, dan si guru ini juga terus berjuang untuk bisa membawa anak-anaknya itu untuk bisa belajar. Dan akhirnya saya belajar dari sana, oh ternyata yang saya pikir di sini masih lebih baik dibandingkan apa yang dialami oleh guru ini itu. Makanya saya melihat sosok itu dan buku itu menjadi seakan seperti bahwa kamu harus tetap menjadi guru yang terus berkarya, berinovasi, dan pokoknya bisa lebih dekat lah dengan murid-murid saya gitu. Itu sih. Sering Guru baca. terakhir. Senang. Pokoknya selain buku Guru Aini ini, kalau dari karya-karya dari Andrea Hinata ya, kalau saya tuh banyak misalnya kayak Laut Bercerita, atau misalnya kayak Korean Shore tuh banyak. Itu novel sih, tapi seru untuk dibaca gitu, jadi menarik. Jadi ringan juga tapi enak gitu. Jadi dapat motivasi ya dari Motivasi dari buku. Oke, tanya lagi Pak, siapa sih orang yang paling support perjalanan karir Pak Ben itu? Ada guru pantauan atau role model nggak? Oke. Yang kayak dukung terus Pak gitu. Dukung saya tentunya sama orang tua gitu. Bapak saya, halo Bunda, pokoknya terima kasih banyak yang selalu support saya gitu ya. Sebenarnya awal kalau boleh kembali ke belakang, mimpi terbesar saya, cita-cita awal tuh satu sebenarnya tuh merasa bahwa saya tuh tidak passionate jadi seorang guru. Satu awalnya tuh di bidang yang lain, tapi orang tua saya, mama saya tentunya yang kasih motivasi saya, Ben, anakku gitu, kayaknya guru adalah yang cocok juga dengan kamu gitu. Kenapa kamu tidak coba dulu? Nah, ketika saya coba dan masuk ke sana, oh ternyata asik dan seru. Makanya gitu. Kalau sosok inspirasi saya untuk guru ini sebenarnya itu kakak saya gitu. Karena kami background ada kakak saya juga, kakak pertama saya itu di guru. Jadi makanya saya lihat sosok beliau, makanya saya juga menjadikan dia sebagai panutan saya gitu. Oke deh. Oke. Pernah ada ide inovasi, kan Pak kan sering bikin inovasi nih. Ada nggak ide yang gagal gitu? Banyak sekali. Alika dan Dean, kalau boleh dibilang jujur,
saya tuh mulai ikut event lomba inovasi itu dari tahun 2022 pas awal-awal saya masuk guru. Namun itu pernah gagal terus. Gagal berapa kali inovasi itu saya boleh kirim tuh gagal, dan baru bisa belajar itu di 2023 baru mulai buka jalan tuh, menemukan lagi saya punya momentumnya untuk ternyata ada banyak belajar dari tahun-tahun sebelumnya, dan baru nemu lagi jalannya, momentumnya itu di 2023. Dan karya-karya sebelum itu banyak sekali dilombakan namun tidak diterima atau gagal di babak final dan sebagainya itu. Namun itu tadi maksudnya karena saya pengen terus belajar jadi tidak berhenti gitu. Gagal ya udah gitu, biasa aja gitu. Gagal bukan berarti kita berhenti, tapi gagal itu menjadikan itu sebagai batu loncatan untuk kita belajar lagi gitu. Oke deh, ini masih banyak pertanyaan ini ya. Oke, apa sih yang bikin Pak Ben tuh tetap passionate meskipun kadang ngajar itu tuh kayak susah, kayak bikin malas gitu, exhausting gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin saya tetap semangat gitu ya untuk belajar, karena saya sekarang lebih senang untuk belajar untuk gini, maksudnya kayak belajar juga dari prestasi murid saya. Mereka hari ini tuh pengen dapat apa ya dari saya gitu. Itu sih saya mikir gitu. Apakah kalau misal saya bawa energi negatif saya tuh apakah tidak berpengaruh ke murid-murid saya gitu. Jadi satu selalu di pagi hari itu sebelum saya masuk kelas selalu taruh ke saya punya diri bahwa oke, hari ini tuh biarkan energi positif saja yang mengalir ke anak-anak saya atau ke murid-murid saya, yang negatifnya ke saya saja, tidak boleh keluar. Sehingga dan pengen saja bahwasannya menemukan kalau saya ke sekolah kan pasti menemukan banyak orang gitu, teman-teman guru saya, anak-anak murid gitu. Jadi itu juga yang menjadi obat saya tuh biar menjaga biar saya juga, maksudnya kalau di rumah kan sendiri terus, jadi kalau di sini tuh bisa menemukan banyak orang gitu. Jadi kayak ya udah, jadi tidak bosan saja gitu. Ini kalau Pak Ben itu bisa ngobrol sama versi diri sendiri 5 tahun lalu, sebelum jadi guru, itu Pak Ben mau bilang apa? 5 tahun lalu ternyata, kalau kembali ke belakang, Pak Ben ternyata, Ben ternyata kamu tuh tidak pokoknya kamu tuh tidak selemah itu yang kamu bayangkan, yang kamu pikirkan dulu gitu ya. Kamu tidak selemah itu, ternyata kamu masih bisa berproses. Yang kamu pikir dulu masih ragu terhadap diri sendiri, ternyata kamu masih bisa survive sampai detik ini. So thank you so much karena kamu tuh sudah bertahan sampai sudah ini. Oke, keren. Nah, coba nih Pak nih menjelaskan guru yang baik dalam 3 kata aja, coba. Guru yang baik, guru yang baik 3 kata ya. 3 kata aja. Baik, terus inovatif, terus inspiratif. Baik, inovatif, inspiratif. 3 kata dari Pak Ben untuk guru baik. Oke. Buat guru-guru muda yang mungkin lagi down atau imposter, apa pesan Pak Ben untuk mereka? Halo teman-teman saya di luar sana yang saat ini lagi berada di titik terendahnya, bisa lagi capek-capeknya menjadi seorang guru. Nggak apa-apa, capek itu normal sekali, tapi kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan dan rasa capek kita gitu ya, karena kita di sini tuh dipilih untuk diamanahkan gitu. Jadi ya nggak apa-apa capek, tapi kita harus melihat lagi bahwa apa sih yang membuat kita sampai berada di sini gitu. Misalnya siapa sih yang kita mau didik gitu. Lihat, karena banyak orang, anak-anak sana yang masih menunggu kita semua untuk belajar gitu ya. Jadi tetap semangat ya, menjadi guru saya rasa tidak mudah, pastinya capek gitu ya, tapi saya yakin dengan segala usaha dan kerja keras kita pasti akan diberikan kemudahan gitu. Oke. Bermanfaat sekali. Pesan dari Pak Ben. Buat siswa yang dengerin nih, gimana caranya jadi supportive student yang bikin gue semangat ngajar ini? Iya, betul. Pokoknya untuk murid-murid saya di luar sana atau siapapun kamu masih menjadi siswa gitu di luar sana, pokoknya
apa sih yang bikin guru tuh senang sama kamu ya? Kamu misalnya karakter kamu, etika kamu terhadap guru dan semangat kamu dalam hal belajar itu terus bertumbuh gitu ya. Terus pokoknya kamu tuh nggak boleh malas untuk belajar itu sih. Kalau kamu malas belajar itu yang bikin kayak guru sudah tambah pusing dan ditambah pusing kalau kamu buat. Jadi ya udah. Pokoknya semangat belajar terus. Yang namanya belajar memang tidak mudah, tapi saya yakin kalian pasti bisa. Bisa. Gitu. Ya. Nah, itu pesan untuk kami juga ya. Betul. Oke, Pak, ada target atau mimpi besar yang belum dicapai atau mau dicapai begitu? Target dan mimpi besar yang belum dicapai pastinya banyak sekalian. Yes. Iya betul. Jadi karena masih guru muda, belum nikah, target dan mimpi besarnya itu adalah bisa nikah dan bukan sih itu sih. Ya itu plan B-nya sih. Maksudnya kalau di dunia pendidikannya bisa masih terus inspirasi dan inovatif tidak berhenti begitu ya. Terus masih bisa membagikan apa yang saya punya sekarang dan bisa membawa anak-anak saya itu masih lebih jauh, misalnya ke level-level yang lebih besar gitu event-eventnya. Dan untuk ke diri saya sendiri, yaitu sih kalau misalnya itu nikah itu sih biar saya juga bisa ngerasain untuk pribadi misalnya untuk membimbing anak saya gitu. Pokoknya itu sih. Oke. Iya ya. Oke, untuk final question nih. Oke, final question. Gimana? Kalau prestasi-prestasi yang udah Bapak dapat nih, ini bikin Pak Ben punya superhero name, mau dikasih nama apa sama murid-murid? Kayak mau dipanggil apa gitu? Kan Bapak sudah berprestasi banget nih. Panggil Pak Ben Ganteng bisa nggak sih? Ya, nggak apa-apa sih panggil Pak Ben aja cukup. Yang penting saya tuh pengen sekali dikenal bahwa Pak Ben tuh humble dan guru baik gitu. Maksudnya saya merasa akhir-akhir ini emosi saya tuh lagi cukup kurang kontrol gitu ya, jadi banyak-banyak emosinya. Jadi kadang-kadang ya namanya murid, namanya siswa ya, namanya kita sebagai guru kan ada beberapa emosi yang kita tidak bisa kontrol gitu. Jadi saya merasa bahwa akhir-akhir ini tuh saya lost control. Jadi saya tuh pengen hal-hal seperti itu yang bisa saya redam gitu, misalnya kayak gitu. Pokoknya intinya semoga di Hari Guru Nasional ini ya, pokoknya halo ya guru-guru di luar sana, di Hari Guru Nasional itu saya pengen mengucapkan terima kasih banyak kalian sudah berjuang sampai detik ini. Terima kasih sudah menekuni profesi yang cukup menantang ini, di mana profesi yang mulia ini di mana kita tuh menjadi tolak kekuatan utama untuk bisa membawa generasi Indonesia tuh semakin maju dan bertumbuh dan bisa mendunia gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali Pak Ben. Terima kasih banyak atas waktu, cerita dan inspirasi yang sudah Bapak bagi saya pada hari ini di ruang suara Spensa. Iya. Prestasi gemilang Bapak adalah bukti nyata bahwa dedikasi dan semangat terus belajar akan membuahkan hasil yang luar biasa. Oke, Spensarian, itulah sosok guru muda berprestasi kita, Pak Ben yang meraih best of the best, guru terbaik. Semoga cerita Pak Ben hari ini bisa menginspirasi kita untuk terus belajar, terus membaca dan berani meraih mimpi setinggi langit. Oke. Sekali lagi selamat Hari Guru Nasional untuk Pak Ben dan seluruh guru SMP Negeri 1 Borong. Terima kasih atas dedikasi dan inspirasi yang luar biasa. Oke. Dan untuk kalian pendengar setia Ruang Suara Spensa, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan inspirasi baru. Saya Alika Dan saya Dean. Saya Pak Ben. Tetap semangat dan tetap Semangat berprestasi. Yeay.